Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi di podcast Learning Journal dengan saya, Nikensit Kianur Rahman. Di sini kita nggak cuma ngobrol soal teori, tapi juga benar-benar refleksiin apa yang udah kita pelajari selama beberapa hari terakhir. Kali ini kita bakal bahas hal seru, yaitu apa aja sih yang udah kita pelajari selama 4 hari ini. Yap, selama 4 hari penuh dengan agenda dan aktivitas yang penuh tantangan, kalian nggak cuma dengerin cerita kita, tapi kita juga bakal share insight, pemahaman baru, dan mungkin ada juga kesalahan yang bikin kita belajar lebih banyak. So, siap-siap buat ikuti diskusi dan dengerin pengalaman kita di episode kali ini. Let's get it start. Langsung aja, narasumber kece kita. Yang pertama, yang pertama ada Mbak Mutia Anissa Ismi dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Mbak Raden Sekar Ajeng Anindya dari Dirjen Cipta Karya, Mas Rafael Daru Rahid Tajati dari Dirjen Sumber Daya Air, dan Mas Panji Giri Wisnu dari Dirjen Cipta Karya. Oke, eh, yang pertama ya, Mbak Mutia, Mbak, kan kita baru aja menyelesaikan 4 hari penuh pembelajaran laser ini. Pasti banyak banget yang Mbak udah pelajari, dan salah satunya yang udah kita pelajari adalah terkait wawasan kebangsaan ya Mbak. Nah, kalau Iya. ngomongnya soal wawasan kebangsaan, pasti nggak bisa lepas dari nilai-nilai Pancasila yang udah jadi dasar negara kita. Nah, kalau soal wawasan kebangsaan nih, sebenarnya apa sih yang paling penting buat kita sebagai calon aparatur sipil negara? Eh, Baik, kalau menurut saya itu yang paling penting itu tuh adalah pemahaman dan implementasi dari nilai-nilai dasar bela negara ini. Nah, misalnya itu cinta tanah air. Itu tuh bukan hanya sekedar slogan, tapi nyata dalam menjaga lingkungan kerja kita tetap bersih, efisien. Karena itu bagian dari pelayanan publik gitu kan. Kan kita sebagai seorang ASN atau sebagai seorang pelayan publik. Nah, kita juga harus sadar berbangsa dan bernegara itu tuh bisa diwujudkan dengan taat aturan atau disiplin dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Nah, terus kita juga harus rela berkorban dengan ditunjukkan dengan dedikasi. Contohnya itu kita tetap melayani masyarakat di daerah-daerah terpencil walaupun seperti kita ketahui untuk akses ke sana pun juga banyak keterbatasannya seperti itu. Terus juga ada wawasan kebangsaan ini bukan hanya teori tapi jadi fondasi moral yang harus hadir dalam setiap keputusan dan tindakan sebagai seorang ASN. Hmm, betul, Pak. Nah, kan tantangannya banyak nih, mulai dari Iya betul. ketimpangan, konflik sosial, sampai ancaman disintegrasi. Menurut Mbak sendiri, bagaimana sih seorang ASN harus menyikapinya? Hmm, Sebagai seorang ASN ini sebenarnya tantangan-tantangan ini menguji kita sejauh mana kita dapat mampu berperan sebagai seorang ASN. Nah, peran kita itu tuh sebenarnya bisa diklasifikasikan dalam dua hal. Yang pertama itu sebagai penggerak internal birokrasi yang harus profesional, transparan dan bebas dari korupsi. Terus yang kedua itu tuh kita juga bisa sebagai teladan di masyarakat. Misalnya nih di tengah perbedaan suku, agama, budaya, bahkan pandangan politik pun kita juga bisa menjadi jembatan yang menumbuhkan toleransi dan persatuan. Terus apalagi di daerah digital sekarang ini kita bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten-konten positif tentang kebangsaan seperti tugas-tugas yang sudah kita laksanakan pada saat lasar ini. Jadi jangan sampai kita menyebarkan kayak hoax dan ujaran kebencian. Nah, dengan cara itu tuh kita bisa menjalankan tugas-tugas administratif dan juga menjaga persatuan bangsa sesuai dengan amanah di Pancasila dan Undang-Undang Dasar seperti itu, Mbak. Oke, ini keren banget sih. Mbak Mutia ngejelasin wawasan kebangsaan dengan cara yang simpel tapi ngena banget. Gak cuma soal ngomongin teori kosong, tapi lebih ke gimana kita bisa benar-benar jadi ASN yang ngasih impact positif buat masyarakat. Cinta tanah air bukan cuma ngomong Indonesia banget, tapi ya kayak yang bilang Mbak tadi, dari hal kecil kayak jaga kebersihan tempat kerja, sampai mengutamakan kepentingan orang banyak. Semoga yang Mbak Mutia sampaikan bisa nular ke lebih banyak orang yang dengerin podcast ini. Oke, next Mbak Ajeng, dari 4 hari ini kita udah mempelajari ya banyak ya salah satunya terkait isu kontemporer. Isu yang pastinya nggak bisa kita anggap remeh, terutama buat kita yang lagi menempuh jalan jadi ASN. Yang pastinya isu strategis kontemporer di negara Indonesia ini beragam ya dan perlu kita benahi.
Nah, Mbak Ajeng, strategis kontemporer itu apa sih dan apa saja yang sedang terjadi saat ini? Oke, halo Mbak Niken. Iya betul, kemarin tuh udah belajar tentang isu kontemporer, salah satunya isu strategis. Jadi, isu strategis kontemporer itu isu kritikal yang muncul karena adanya perubahan lingkungan strategis. Nah, hal tersebut itu bisa mempengaruhi ancaman, gangguan, hambatan, hingga tantangan bagi Indonesia. Permasalahannya itu nggak jauh dari korupsi, narkoba, teroris, radikalisme, money laundry, proxy war, mass communication, sampai adanya konflik kepentingan. Untuk isu yang terjadi saat ini tuh ada dua yang mempengaruhi, baik skala internasional hingga skala nasional. Seperti itu. Dan skala internasional itu yang lagi ramai-ramai sekarang tuh isu geopolitik dan ekonomi yang perang dagang, kayak tarif yang ditetapkan Amerika ke seluruh negara termasuk Indonesia tuh yang akhirnya bisa turun menjadi 19%, tapi perjanjian yang dibuat itu lebih banyak menguntungkan Amerika dibanding Indonesia. Kemudian yang di skala nasional ini tuh salah satunya ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang masih sayangnya itu dinilai cacat atau belum sempurna ya. Selain itu juga adanya korupsi yang marak, kesenjangan ekonomi karena pendapatan tidak merata dan juga adanya isu pengangguran ya, banyak pengangguran. Kemudian kelaparan yang akibatnya jadi stunting pada usia anak, literasi digital rendah sampai banyak korban kejahatan siber juga jadi korban judi, pinjol, dan hal itu tuh ada kaitannya juga sama keamanan siber tingkat nasional yang cukup rendah. Lalu di generasi muda itu ada skor PISA yang rendah. Skor PISA itu yang menilai sains, matematika, sama baca gitu ya. Dan literasi juga jadinya rendah sampai ada murid tingkat menengah yang cukup kesulitan untuk menyelesaikan soal matematika tingkat dasar. Yang terakhir tuh ada juga maraknya kesehatan mental anak muda yang bermasalah. Itu sih yang cukup banyak ya terjadi saat ini. Benar ya, Mbak Amat Ajeng. Nah, disayangkan. lalu sebagai CPNS, apa nih yang perlu kita lakukan nih, Mbak Ajeng, untuk mengatasi isu-isu tersebut? Sebagai CPNS tentunya kita tuh harus peka ya, peka dan peduli pada isu yang terjadi di sekitar, biar kita juga bisa menghasilkan kontribusi nyata. Caranya gimana? Kita harus kritis, jelas, itu kreatif dan juga inovatif karena masalah-masalah baru itu pasti akan muncul dan beragam dan banyak bentuknya. Jadi hal itu juga kita harus mendukung program-program yang bagus yang dijalankan oleh pemerintah, bisa dari UPT kita juga masing-masing seperti itu. Oke. Oke guys, ini serius banget. Isu yang dibahas Mbak Ajeng tuh benar-benar lagi happening ya. Betul, Mulai ya. dari korupsi yang ada habisnya, sampai masalah sosial kayak kesenjangan ekonomi dan kesehatan mental anak muda. Apalagi soal masalah besar kayak perang dagang dan juga gejolak politik yang ternyata emang ngaruh ke kita sebagai negara berkembang termasuk Indonesia. Tapi yang paling Betul, ngebuka ya. mata tuh ya soal peran kita ini sebagai CPNS, nggak cuma jadi ASN biasa, tapi emang harus peka dan siap menyumbang solusi buat ngatasi masalah ini. Oke, makasih Mbak Jeng. Next, Sama-sama Mbak Niken. yo Mas Daru. Nah, kita ini udah di, oh ya, di hari ketiga ini kan kita udah belajar nih terkait dengan pembinaan sikap perilaku, di mana sikap dan perilaku itu kan mencerminkan nilai-nilai yang kita anut, seperti Pancasila dan sangat berpengaruh pada cara kita berinteraksi dengan masyarakat. Mungkin boleh di-share Mas, pengalaman apa sih yang udah didapatkan terkait dengan pembinaan sikap perilaku di hari ketiga kemarin?